Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2836 Permohonan Kaisar. Avatar Ye Chen. Apakah tubuh suci datang ke Xuan Huang? Kapan itu datang? Aku hanya tidak tahu di mana dewa itu. Pada malam hari, di sebuah kota kuno di Beiyue, terdengar suara konstan terkejut. Para biksu mendongak dan mata mereka bersinar. Karena avatar Ye Chen tiba-tiba turun dari langit, menggunakan wajah dewa yang sebenarnya, tanpa teknik rahasia untuk menutupinya. Kaisar ke-10 Dacu telah menjadi populer di seluruh dunia. Jalan-jalan, gang, kedai teh, dan toko anggur semuanya membicarakan legendanya. Keluar dan katakan lagi, mitos itu tercipta di sepanjang jalan. Apa hal tak tahu malu yang Anda lakukan? Bawa pintu untuk dibersihkan. Ketika saya pergi menemui para tetua, saya dipenuhi dengan emosi. Saya masih ingat bahwa ketika Ye Chen datang ke Xuan Huang untuk pertama kalinya di masa lalu, dia hanyalah seorang biksu kecil. Baru beberapa ratus tahun, tetapi dia sudah mencapai setengah langkah. Siapa yang bisa mengalahkannya di bawah Kaisar? Di tahun-tahun lain, jika Ye Chen menjadi sukses besar, dia akan menjadi makhluk tertinggi, dan mereka semua akan menjadi saksi. Ledakan. Di tengah diskusi, avatar Ye Chen sudah berhenti di tengah kota, dan meletakkan batu besar di pundaknya di sana dengan keras, dan dunia tidak tahu mengapa. Di bawah perhatian semua orang, avatar itu mengorbankan pedang Dao, mengukir patung dengan satu pukulan, dan kemudian melelehkan jejak kekuatan abadi dunia murni. Bei Sheng. Orang-orang kuartet tercengang. Rekan-rekan Tao, tolong. Avatar Ye Chen menangkupkan tangannya, tidak bercanda, semoga orang-orang biasa berdoa untuk berkah, mengabadikan patung ini, dan membawanya kembali ke dunia. Setelah mengucapkan kata-kata itu, avatar Ye Chen menghilang. Sosok gelap itu tidak bereaksi untuk waktu yang lama, kamu melihatku, aku melihatmu. Bawa dia kembali ke dunia manusia. Apakah kamu akan menghidupkan kembali Bei Sheng? Di tengah kebisingan, banyak orang telah melangkah maju, menyatukan tangan mereka, dan menyembah dengan khusyuk. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana Ye Chen berniat untuk menghidupkan kembali Sage Utara, Ye Chen akan memberi mereka semua wajah. Ya dewa, mereka berutang pada Ye Chen, dan Ye Chen berhutang pada Bei Sheng, ini adalah kebaikan surga yang besar, dan berdoa untuk berkah juga saleh, semua orang berharap Bei Sheng akan kembali, dan juga berharap kekasih pada akhirnya akan menikah, dengan kedamaian yang langka ini, Tuan-Tuan Yuan adalah baik sekali. Semakin banyak orang yang maju, mereka yang dengan tulus beribadah, mereka merupakan mayoritas, dan beberapa dari mereka berpura-pura. Inilah dunia, dan tidak semua orang memahami kecanggihan dunia. Seperti pemandangan di sini, banyak kota kuno lainnya juga telah dipentaskan satu demi satu. Ye Chen mengorbankan klon yang tak terhitung jumlahnya dan bergegas ke kota kuno yang tak terhitung jumlahnya. Mereka semua membawa patung Bei Sheng dan kekuatan memurnikan dunia. Oleh karena itu, setiap 10% dari waktu, harus ada salut ekaristi, yang menyerahkan adalah avatar, dan yang memberi hormat adalah Ye Chen. Berita seperti itu, disertai dengan cahaya bulan, menyebar dari Beiyue ke seluruh Xuan Huang, tetapi mereka yang mendengarnya sebagian besar terkejut. Namun, orang biasa masih bersedia membantu dengan ekaristi. Kaisar ke-10 Dacu membawa keyakinan tertentu mereka, dan mereka semua mendoakannya dengan baik dan terus melindungi surga. Hanya mengabadikan, bisakah kamu menghidupkan kembali Sage Utara? Kaisar kera kecil berjalan dengan arogan di jalan dengan batang besi emas hitam di pundaknya. Setiap kali dia mengucapkan sepatah kata pun, dia akan melirik Si Zun di sampingnya. Mengabadikan dan dupa Buddha masih sedikit mirip, tidak terlihat, tetapi semuanya ada, dan terkadang, memiliki kekuatan tak terbatas. Saya khawatir akan sulit untuk mencapai surga. Si Zun menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Bukan karena keluarga Buddhisnya tidak pernah melakukan hal seperti itu. Setiap kali seorang Buddha tua meninggal, pasti ada biksu yang mempersembahkan dupa setiap hari. Untuk tahun tanpa akhir, tidak ada roh yang terlihat. Ada juga Kaisar Agung dari Sekolah Buddha, yang juga merupakan contoh yang sangat baik.
Jika dia benar-benar dapat mewujudkan rohnya, Kaisar Buddha mungkin sudah datang ke dunia ini. Dia punya alasannya sendiri untuk melakukan ini. Kaisar tertawa, kita juga perlu berkontribusi. Itu wajar. Kuiniu melambaikan tangannya dan memimpin untuk pergi ke langit. Hal yang sama berlaku untuk semua orang, mereka bergegas ke segala arah dan kembali ke keluarga masing-masing. Kekuatan Ye Chen sendiri terlalu kecil. Jika dia memobilisasi warisan tempat suci utama dan kaisar utama, itu akan berbeda. Mudah untuk datang oleh ledakan. Langit baru saja menyingsing ketika terdengar suara gemuruh. Itu adalah Kuiniu, yang tingginya lebih dari 100 kaki, membawa gunung, dan meletakkannya di gerbang area terlarang Belanda dengan keras. Kemudian, dia terlihat memegang pedang besar dan meletakkan patung batu yang diukir dengan beisheng. Ledakan. Setelah Kuiniu datang Kaisar Kera Kecil, yang juga lahir dengan gunung besar di pundaknya, dan meletakkannya di sisi lain gerbang Belanda, dan mengikutinya untuk mengukir beisheng. Aku melihat ini, Kaisar Dunia Bawah, memegang pisau ajaib, ingin membunuh mereka berdua, dan lari ke sini pagi-pagi sekali untuk membuat masalah. Raja Surgawi Hades memberikan batu kering dan menarik kembali Kaisar. Meskipun Kuiniu dan Little Ape Emperor membuat masalah, itu juga tergantung pada apa yang mereka lakukan dan untuk siapa mereka memang benar bahwa Sage Utara Xuan Huang juga merupakan Raja Abadi dari Pengadilan Surgawi. Kenapa kamu tidak mengatakan itu saudara laki-laki, itu benar-benar kencing. Aku tidak melihat Belanda marah. Mereka masih mendominasi, lihat ukuran patung batu, jauh lebih besar dari patung yang diukir oleh Ye Chen, tapi pemahat ini. Hampir itu menarik. Orang-orang dari seluruh dunia berkumpul dan berdiri di semua bukit, memandangi Kuiniu dan Kaisar Kera Kecil dari kejauhan, memandangi dua patung yang memegang langit, lidah di pipi. Ye Chen baru saja meletakkan patung-patung itu di kota kuno, tingginya hanya 2 atau 3 kaki, tetapi keduanya bagus. Mereka memindahkan dua gunung besar, yang bukan apa-apa, tetapi mereka ditempatkan di gerbang Belanda, dengan satu kiri dan satu kanan tertata rapi, sekilas memang terlihat seperti dewa dua pintu. Jangan malas, bagaimana denganmu? Kamu bodoh. Bos bisa menjelaskannya, taruh patung beisheng di atasnya. Ku bilang, keterampilan mengukirmu tidak bagus. Wilayah selatan hidup. Kuiniu dan Kaisar Kera Kecil sibuk mengukir patung. Klan Kuiniu, klan Kera Suci, dan 5 keluarga kerajaan juga tidak menganggur. Mereka semua memiliki tugas yang diberikan kepada pasukan afiliasi masing-masing dan ras. Satu dihitung sebagai satu, dan semuanya ditempatkan sepenuhnya. Wilayah selatan ramai, begitu pula gurun barat, kehancuran timur, Zhongzhou, dan Beiyue Changlong, Wu, Roh, Barbar, Kuno, Tanah Suci Yaoqi, Kota Kuno Kunlun. Terlalu banyak tempat suci dan ras, semuanya melakukan hal yang sama, melakukannya dengan antusias. Ledakan. Ledakan, ledakan. Sering terjadi gemuruh, dan hanya dalam 9 hari, lebih dari 80% kota kuno di Xuan Huang telah mendirikan patung beisheng, yang terukir dengan jelas. Suer, kamu bisa melihatnya. Tuan Suci dari suku Jiuli memanjat dan melihat ke kejauhan, dengan senyum lembut. Tindakan Ye Chen sangat menghangatkan hatinya, dan dia tidak menyia-nyiakan pengorbanan putrinya untuk hidup selamatkan dia. Daya tarik Kaisar Agung Chu benar-benar bukan sesuatu yang disembunyikan. Para tetua klan Jiuli saling bertegur sapa. Hanya dalam beberapa hari, patung putri-putrinya pada dasarnya telah didirikan di Donghuang, Simo, Nanyu, Beiyue, dan Zhongzhou. Kata-kata dari tubuh suci, tolong, seperti badai, bertiup melintasi seluruh Xuan Huang, dan dari Xuan Huang de Benua, bertiup menuju langit berbintang. Tidak lama lagi patung-patung akan didirikan di setiap bintang kuno yang hidup, dan banyak orang akan menyembahnya selama bertahun-tahun yang akan datang. Berbicara tentang Kaisar Chu Agung, Ye Chen juga cukup sibuk, satu kumpulan avatar menghilang, dan kumpulan berikutnya bergegas ke seluruh dunia, memberikan patung dengan kekuatan memurnikan dunia, tetapi ini masih terlalu lambat, dan akhirnya pergi saja mengumpulkan kekuatan besar, mencari bantuan dari berbagai kelompok etnis, memberi mereka kekuatan pemurnian dan keabadian, dan membantu menggambarkannya. Memang, daya tariknya benar-benar mencengangkan, bahkan warisan cara kaisar tidak bisa dibandingkan. Jika dia berani membuat keributan besar di Xuan Huang, prestisenya sebanding dengan kaisar. Malam di Zhongzhou cukup damai. Di kejauhan, saya melihat sebuah gunung bergerak, tepatnya seseorang sedang membawanya. Melihat dengan hati-hati, saya menyadari bahwa itu adalah Ye Chen,
yang membawa gunung raksasa setinggi 8.000 kaki, setiap langkah terasa berat, dan langit berdebar kencang, membuat sudut mulut dunia berkedut, katakan saja. Tubuh suci dan Kuiniu memiliki sifat yang sama. Ledakan. Tidak lama kemudian, ledakan terdengar, dan pertempuran besar yang dibawa Ye Chen menghantam pintu Tianshu. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, dia mengambil pedang Dao, meletakkan pemahat yang memamerkannya, dan memotongnya dengan pedang, dan ukirannya cukup serius. Saya harus mengatakan bahwa keterampilan mengukirnya cukup bagus, setidaknya jauh lebih baik daripada Kuiniu dan Kaisar Kera Kecil. Melihatnya membuatku ingin tertawa. Banyak lelaki tua berdiri di atas bukit dengan tangan di tangan, menatap Ye Chen, yang juga berada di area terlarang Tianshu. Di masa lalu, Ye Chen membangun gerbang gunung di gerbang Tianshu. Hari ini, pintu Ren Tianshu diblokir lagi. Apa yang harus saya lakukan? Saya ingin memukulnya. Di langit, Dimi menarik napas dalam-dalam. Aku tidak bisa mengalahkannya. Tianzu memegang batang tembakau, menghisapnya dengan keras, dan mengembuskan cincin asap dalam-dalam. Asapnya tetap ada, seolah-olah dia sedang membudidayakan makhluk abadi. Kalimat ini tidak dapat dikalahkan. Dimi menderita batuk kering, Raja Surgawi Tianshu dan Putra Kaisar Tianshu juga menderita batuk kering. Ini adalah kebenaran besar. Izinkan saya bertanya kepada seluruh surga, siapa yang dapat mengalahkan Ye Chen, bahkan jika Tianmo Kaisar datang. Retakan, retakan. Di luar gunung, Ye Chen masih mengukir dengan pedang Dao di tangannya, seolah-olah dia adalah orang normal, jadi dia meninggalkannya di depan pintumu. Apa-apaan ini? Jika Anda keluar untuk meniduri saya, memukuli Anda sampai mati, kembali ke Tianshu, memukuli saya kembali, saya sangat pendendam, tidak apa-apa untuk diam, berani berbicara dengan saya, meledakkan area terlarang Anda. Luar biasa. Dunia menghela nafas, dan dengan tulus mengacungkan jempol kepada Kaisar ke-10 dari Great Chu. Tubuh suci kuno setengah langkah yang diselesaikan adalah kebocoran yang mendominasi, dan itu telah menambahkan rintangan ke area terlarang sesekali. Sejak dia datang ke benua Xuan Huang saat itu, ini bukan pertama kalinya area terlarang dikempiskan hari itu. Saya tidak tahu kapan, Ye Chen meletakkan pedangnya, mengeluarkan kendi, minum, dan berjalan di sekitar patung. Dia sangat puas dengan pekerjaan ukirannya. Bei Sheng yang misterius diukir seperti aslinya, dan setiap pedang setiap orang penuh cinta, dan hanya dia yang terukir paling benar. Setelah menyentuh pipi Bei Sheng dengan ringan, dia berbalik perlahan dan melangkah ke langit. Keluar, kamu tidak diterima. Pop, hei, retak. Dimi menggertak, dan segera ditampar oleh Ye Chen. Tianzu menggertak, lalu berbaring juga, berkata, jangan mengoceh, cari tamparan. Datang ke Tianshu untuk mengalahkan orang, apakah Kaisar Dacu begitu sombong? Tianshu Tianwang berkata dengan wajah gelap. Tanya mereka, sudah berapa kali kamu mengalahkanku? Ye Chen tidak menganggapnya serius, dan memindahkan batu besar lainnya untuk terus mengukir patung Bei Sheng. 4 area terlarang lainnya telah ditempatkan, dan kamu Tianshu tidak terkecuali adapun patung batu besar di luar bukan untuk Anda sembah, tetapi untuk yang menghalangi pintu Anda. Tianwang menarik napas dalam-dalam, dan tiba-tiba merasakan dorongan untuk memarahi ibunya. Bagaimana mengatakan? Dia sangat menyukai wajah Ye Chen, dan setiap kali dia melihatnya, dia sangat kesal. Dulu, Kaisar Zun, pria tak tahu malu itu, melemparkan sesuatu ke langit dan hampir meratakan area terlarang. Jika bukan karena lari cepat orang itu, dia pasti pria yang tampan. Ayo, lihat ini. Ye Chen menjentikkan tangannya, dan slip batu giok terbang keluar, dan itu meledak di udara, memperlihatkan tirai air. Apa yang tercermin di tirai air adalah gambar istana bawah tanah Tianshuanmen, termasuk monster, termasuk iblis surgawi, dan juga kejadian aneh setelah perpaduan dua darah, semuanya terukir olehnya. Ketika Raja Surgawi melihatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit menyipitkan matanya. Perubahan kecil dalam ekspresinya ini tidak luput dari pandangan Ye Chen, dan dia yakin bahwa Raja Surga mengenalinya. Apa hubungan antara iblis, tubuh suci, dan monster itu? Tanya Ye Chen. Episode 2837 Zona Terlarang. Raja Surgawi menarik napas dalam-dalam, dan hanya berkata dengan ringan, rahasianya tidak boleh diungkapkan. Ye Chen menyipitkan mata padanya, dan pada saat itu, dia benar-benar ingin menempatkan Raja Surgawi Susurgawi di puncak gunung, dan menggunakan pisau ukir untuk memberinya diukir seperti babi, mengetahuinya dengan jelas, tetapi tidak mengatakannya,
siapapun yang menipu harus disambar petir. Raja Surgawi menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, bukan karena dia tidak mengatakannya, tetapi karena Ye Chen tidak memenuhi syarat untuk mengetahui rahasia zaman, apalagi dia, bahkan ketika Kaisar Huang datang. Ye Chen menutup matanya, tidak bertanya lagi, hanya mengukir ukiran kayu dengan tenang, bahkan jika Zhong Tiansu tidak mengatakan apa-apa, dia juga bisa menemukan jawabannya, mengapa rahasianya begitu rahasia. Raja Surgawi juga diam, matanya tidak pasti. Hal yang sama berlaku untuk Kaisar Tiansu, meskipun dia tidak mengetahui rahasia zaman, dia tahu bahwa kemunculan monster bukanlah pertanda baik, dan dia dapat mengetahui dari ekspresi Raja Surga bahwa itu pasti ada. Banyak hubungannya dengan itu. Di sini, ukiran kayu Ye Chen telah selesai, dia telah mengintegrasikan kekuatan memurnikan dunia, dan dia membawa kendi itu lagi. Dari sudut matanya, dia secara tidak sengaja melirik ke kedalaman langit. Alasan mengapa dia bisa tidak melihat melalui area terlarang karena keberadaan misteriusnya tidak terbatas pada Tiansu, tetapi api penyucian, Huang Quan, Wang Chuan, dan Belanda semuanya sama misteri semacam itu membuat jantungnya berdebar. Belum lagi dia, ketika Kaisar Huang datang ke sini di masa lalu, dia juga merasakan hal yang sama. Jika dia ingin membuka rahasia zaman, dia harus terlebih dahulu membuka rahasia area terlarang, yang penuh dengan terlalu banyak tidak diketahui. Benda ini untukmu. Raja Surgawi menjentikkan tangannya, dan petir perak menggantung di udara, membangkitkan pikiran Ye Chen. Destroyer God Thunder Guntur Suci. Mata Ye Chen berbinar ketika dia melihatnya. Nyala api dibagi menjadi beberapa level, dan guntur dan kilat juga dibagi menjadi beberapa level. Dewa guntur tidak sebanding dengan guntur yang sebenarnya. Ada lebih banyak sumber guntur dan kekuatan yang lebih kuat, ruang yang robek terdistorsi. Ini sangat memalukan. Ye Chen melemparkan guci itu dengan santai, dan setiap kali dia mengatakan ini, dia tidak bersungguh-sungguh, dan itu cukup canggung. Itu juga pertama kalinya dia melihat Tiansu Tianwang, dan itu cukup menyenangkan ke mata. Tidak ada lagi, ayo pergi. Tianwang berkata dengan ringan. Sampai jumpa lagi. Ye Chen melambaikan tangannya, mencengkeram guntur ilahi dan berbalik. Dia tidak tahu apakah itu disengaja atau tidak. Tianzu dan Dimi, yang baru saja bangun, ditendang satu per satu. Dia dan pingsan. Anda bisa mendengar suara tulang patah, dan tendangan tubuh suci masih mendominasi. Kaisar Tianzu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, Kaisar Dacu benar-benar tuan yang pendendam. Sebelum pergi, saya tidak lupa menginjak kaki seseorang, tulang punggung saya akan patah. Raja Surgawi berdiri dengan tenang, menyaksikan Ye Chen pergi, dengan harapan di matanya, berharap Ye Chen dapat menerobos penyelesaian Ekaristi dalam waktu sesingkat mungkin, dan hanya dengan menyelesaikan Ekaristi dia dapat benar-benar menstabilkan posisinya. Dari langit, Raja Surgawi, apakah monster itu? Kaisar Tianzu bertanya ragu-ragu. Kamu seharusnya tidak bertanya, mau bertanya lebih banyak. Setelah kata-kata Raja Surgawi, dia menghilang, meninggalkan Kaisar sendirian karena malu. Di kejauhan, Ye Chen telah meninggalkan langit, dan dia melihat Kaisar Kera Kecil dan yang lainnya secara langsung. Dia mungkin mendengar bahwa Ye Chen datang ke langit, dan ikut bersenang-senang. Ketika dia tiba, dia melihat Ye Chen keluar, berpikir untuk pergi ke langit. Kamu masih mengukir yang terindah. Putri Suzaku tersenyum, dan dia bisa melihat patung batu Beisheng berdiri di depan langit. Dengan segala hormat, ukiran saya tidak buruk, kata Long Jie penuh arti. Apa yang dia katakan, saya tidak tahu berapa banyak gulungan mata yang dia terima. Dia terutama Dewi Sukuro, dengan api menyala di matanya yang indah. Ukiran Long Jie memang cukup bagus, tapi dia 4 bagian seperti Beisheng dan 6 bagian seperti Yaochi masih berpikir. Mata Ye Chen juga miring. Dia telah melihat patung yang diukir oleh Long Jie sebelumnya, dan itu sebesar langit. Patung itu berdiri di depan area terbatas api penyucian. Bagaimana mungkin Beisheng? Lebih seperti anak 9 keluarganya. Beberapa orang berbicara seperti kentut. Kaisar Kera Kecil menggaruk rambut monyetnya, matanya lebih sipit daripada mata Ye Chen, dan dia setuju untuk meletakkannya, dan dia masih memikirkan menantu perempuanku, mengapa dia sangat nakal tebal. Long Jie tidak selaras, dan Dewa tahu bahwa saat dia mengukir, dia akan mengukir Dewa Timur Yaochi. Ayo pergi, minum. Suasana yang memalukan akhirnya dipatahkan oleh kata-kata Kaisar Selatan. Kaisar Chu Agung jarang datang ke Xuan Huang, dan dia tidak akan pernah kembali jika dia tidak mabuk.
Segera, di puncak gunung yang indah, api unggun dinyalakan, rebusan sup harum, dan minumannya adalah nektar halus dan embun giok dari surga. Old Qi, metode mengabadikanmu hanya bisa membangkitkannya. Kui Niu menyodok Ye Chen. Orang-orang, kamu harus memikirkannya. Kata Ye Chen sambil tersenyum, duduk di puncak gunung, dia bisa melihat patung batu berdiri melalui kabut tak berujung, masing-masing milik Jiuli Muxue, dan ada orang yang beribadah di malam, tampilan masih sangat saleh. Kamu benar-benar harus mati sekali sebelum kamu tahu apa yang kamu inginkan. Dewi ras kuno memiliki ekspresi cemberut di wajahnya. Seluruh surga tahu bahwa Bei Sheng mencintaimu, tetapi kamu sendiri tidak tahu. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya membenamkan dirinya dalam minuman. Namun, kata-kata para dewi dari suku kuno sangat berarti, menghitung menantu perempuan dari keluarga tubuh suci, masing-masing dari mereka mati, sehingga langit dan manusia secara tidak sadar muncul dengan sebuah kebenaran. Pergi ke jembatan Naihe untuk jalan-jalan sangat efektif. Kaisar kera kecil menepuk pundak Ye Chen. Itu semacam kelegaan pada saat itu. Jangan lihat monyet ini. Dia tidak terlalu bisa diandalkan di hari kerja, tapi saudaranya, dia masih mengerti. Mereka yang bersemangat, menanggung kasih sayangnya, akan ada bencana. Minum. Pangeran Baihu menggertak, mengganggu suasana sunyi. Malam berangsur-angsur semakin dalam. Semua orang sangat mabuk, Ye Chen adalah satu-satunya yang menyingkirkan alkohol dan diam-diam keluar dari gunung. Sebelum pergi, dia juga meninggalkan kekuatan abadi murni dunia untuk semua orang. Ada banyak orang dan kekuatannya luar biasa. Perlu untuk menyebarkan persembahan ke seluruh surga dan mengumpulkannya tanpa batas. Ledakan. Gemuruh. Sebelum langit cerah, mereka melihat 5 area terlarang Xuan Huang, dan mereka semua mendengar ledakan, yang mengejutkan hati dunia. Melihat ke bawah ke langit dan bumi, 5 area terlarang semuanya ditutupi oleh es dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan bahkan ada awan dan kabut yang lebih kabur, menyelimuti dunia di area terlarang, bahkan di kuasi tingkat kaisar, sulit untuk melihat pemandangan di dalamnya. Memproklamirkan diri. Para dewa yang berlari untuk menonton menunjukkan ekspresi takjub, memproklamirkan diri tanpa peringatan, yang membuat orang bingung. Di langit yang jauh, alis Ye Chen sedikit berkerut, selalu merasa bahwa area terlarang itu bergaya sendiri, dan itu terkait erat dengan monster itu dari ekspresi raja tadi malam, terlihat bahwa matanya penuh dari kekhawatiran. Itu juga penunjukan diri dari 5 area terlarang, yang juga membuat lapisan kegelapan di pikirannya. Monster itu pasti ada hubungannya dengan itu. Bahkan area terlarang telah jatuh ke penunjukan diri sendiri. Oleh karena itu, yang paling membuat Ye Chen penasaran adalah apa yang dijaga oleh area terlarang, apa yang membuat area terlarang tidak berani keluar dari gunung dengan mudah, dan tidak berani ikut campur dalam urusan dunia semaunya. Setelah sekian lama, Ye Chen menutup matanya dan berjalan ke kota kuno di sepanjang sungai Xiongjiang. Di kota ini juga terdapat patung Bei Sheng, entah siapa yang memahatnya. Ye Chen tidak terkejut dengan ini. Putri dari suku Jiuli adalah kecantikan nomor 1 di Beiyue. Seperti Dewa Timur Yao Qi, dia pasti memiliki pengagum yang tak terhitung jumlahnya. Dia mencintai sampai titik terdalam, dan patung pahatannya penuh dengan cinta. Ye Chen mengambil sepotong kekuatan dunia murni dan mengukirnya ke dalam patung. Dia bisa merasakan sepasang mata di sisi jalan, menatapnya diam-diam. Itu adalah seorang pemuda berpakaian preman, duduk di jendela sebuah restoran, minum sendirian. Minum anggur, rambutnya agak berantakan, dan ada banyak janggut di sekitar mulutnya, yang membuatnya terlihat sangat dekaden. Dilihat dari ekspresinya, dia agak rumit. Sebelum Ye Chen pergi untuk melihatnya, dia tidak perlu bertanya, dia tahu bahwa patung Bei Sheng di depannya diukir oleh pemuda berpakaian preman, karena cara dia memandang patung itu berbeda dari yang lain, dan dia memiliki kehangatan seorang pria. Jelas, dia juga mencintai Jiuli Muxue, karena itu, ada sedikit kerumitan di mata redup itu, dan dia tidak tahu apakah harus membenci atau berterima kasih. Sebelum pergi, Ye Chen berlari ke ujung jalan dengan kendi di tangannya, ekspresinya acuh tak acuh. Tidak sampai sebuah toko kelontong di ujungnya, dia perlahan melangkah masuk. Teman kecil, lihat-lihat saja. Jika kamu menemukan seseorang yang kamu suka, aku akan memberimu harga yang lebih murah. Pemilik toko adalah seorang lelaki tua yang ramah yang sedang duduk di konter membaca buku-buku kuno. Ketika Ye Chen masuk, dia tersenyum ramah. Hidupmu bisa dijual, kata Ye Chen ringan.
Teman kecil, kamu bercanda, Pak Tua. Sebelum lelaki tua itu selesai berbicara, dia melihat hantu di depannya, dan telapak tangan yang dingin telah mencengkeram lehernya dan mengangkatnya ke udara. Itu adalah Ye Chen yang melakukan tembakan, dan kecepatannya sangat cepat hingga membalikkan dunia, semuanya terjadi dalam sekejap mata. Teman kecil, kamu. Mata lelaki tua itu menonjol dan dia berjuang keras, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat melanggar larangan Ye Chen. Kamu pandai membaca hati orang. Ye Chen mencibir, jejak kekuatan ilahi emas meluap dari ujung jarinya, memaksa keluar wajah asli lelaki tua itu dan merusak teknik penyembunyiannya. Di mana dia seorang biksu, dia jelas-jelas iblis, iblis tingkat kaisar semu. Sejak Ye Chen memasuki kota kuno, dia telah menyadari bahwa tubuh suci yang setengah jadi, penutup apapun, salah di matanya, dan tidak peduli seberapa baik itu disembunyikan, itu tidak berguna. Tubuh asli dipaksa keluar, dan wajah iblis itu langsung berubah ganas, dan apa yang tidak bisa disembunyikan dalam keganasan adalah ketakutan. Dia pikir dia bersembunyi dengan baik, tapi dia masih tidak bisa lepas dari pengintaian Ye Chen, tapi dia mudah pecah. Yang disebut tempat paling berbahaya juga merupakan tempat teraman, jadi dia menemukan hati orang-orang seperti ini. Selama bertahun-tahun, dia bersembunyi di kota kecil ini. Banyak makhluk gaib dan kuat lewat, tetapi mereka tidak melihat kebenarannya. Siapa yang mengira bahwa setan surgawi tingkat kaisar semu akan bersembunyi di benua Xuan Huang, tidak ada yang akan mempercayainya. Sayang sekali dia menemui tunggul yang keras hari ini dan jatuh. Mata Ye Chen menjadi dingin, dan dia langsung menjatuhkan iblis itu kembali ke tubuhnya. Itu adalah teratai hitam, kelopaknya melekat dengan energi jahat, keras dan haus darah, seperti sumber iblis. Setelah itu, dia disegel ke dunia kecil Ye Chen, ditekan oleh Chaos Cauldron, dan bersembunyi selama bertahun-tahun tanpa henti, tapi dia masih tidak bisa lepas dari penangkapan, semua karena dia terlalu percaya diri. Iblis surgawi menangkapnya. Itu adalah iblis surgawi yang hidup. Ye Chen akhirnya mencapai tujuannya untuk keluar kali ini. Setelah mencari beberapa bulan di lubang hitam, akhirnya dia menemukannya. Ketika dia datang ke Xuan Huang, keberuntungannya adalah bagus, dan ada kejutan di mana-mana. Ledakan. Baru saja ketika dia berada di toko, Ye Chen mendengar ledakan, getarannya begitu kuat sehingga seluruh kota kuno berguncang untuk beberapa saat, lebih dari 80% pejalan kaki di jalan tidak dapat berdiri diam, dan sebagian besar dari biksu yang lewat juga terguncang ke langit. Ye Chen mengangkat kepalanya sedikit, menatap Misty di kejauhan. Dia tidak asing dengan ledakan semacam ini, tetapi kecelakaan itu masih kuno dan liar, dan setiap saat menjadi lebih kejam. Tapi kali ini, jalan menuju prasejarah purba benar-benar ramai, ada trio surga, iblis surgawi, dan makhluk menakutkan, yaitu monster tak dikenal yang kepalanya sangat kuat. Dan hari ini, pengunjung baru telah ditambahkan, tubuh suci kuno pertama. Bahkan lebih sulit bagi ketiga di Huang untuk melarikan diri, dan mereka tidak berani mengeluarkan nafas. Untungnya, dunia sedang berubah, dan bahkan kaisar tidak dapat menahannya, akan selalu ada kekuatan misterius yang turun secara tidak sengaja dan menyapu huru-hara ke segala arah. Episode 2838 Lihat Naihe lagi. Malam tiba dengan tenang lagi. Ye Chen pergi, berkorban ke gerbang domain Dao Kaisar, menyeberangi laut bintang Xuan Huang, dan muncul kembali di langit berbintang. Sama seperti di Xuan Huang, dia berubah menjadi banyak avatar, masing-masing menemukan arahnya sendiri, pergi ke kedalaman langit berbintang, dan terus membangun patung Beisheng, memohon persembahan dari rakyat jelata. Tidak perlu baginya untuk mengatakan, semua faksi, suku, dan kekuatan di Xuan Huang sudah membantunya, dan berita telah menyebar ke seluruh langit berbintang. Wajah Kaisar Chu Agung diberikan di mana-mana. Sebagian besar patung memiliki telah dilemparkan, dan hanya menunggu Ye Chen memberkahi dunia dengan kekuatan abadi. Harus dikatakan bahwa persembahan dari semua makhluk hidup masih bermanfaat. Suku Jiuli di bawah bulan melihat hantu Beisheng lagi. Itu terkejut sesaat sebelumnya, tapi kali ini, berhenti untuk 1/10.000 detik lagi. Guru suci Jiuli menangis gembira, melihat harapan dari kebangkitan putrinya. Akan melihat patung-patung Beisheng, ada kekuatan yang lebih tak terlihat, tidak terlihat dan tidak berwujud, dan sangat halus, tetapi nyata. Ye Chen melintasi langit berbintang lainnya, berhenti di sisi lain galaksi,
mengorbankan labu emas ungu kecil, dan menerima jejak lingkaran cahaya dalam kegelapan, yang merupakan jejak aura kaisar. Kaisar Xianyu. Gumam Ye Chen pelan, dengan lembut memegang jejak awan kaisar. Ketika dia melewati malapetaka, dia pernah berperang melawan badan hukum kaisar negeri Dongeng. Dia ingat auranya. Yun, dan mitos tentang keabadian, selama masa pemerintahannya, surga adalah yang paling makmur, dan tidak ada zaman yang sebanding dengan zaman keemasan itu. Bos. Saat dia sedang menonton, dia tiba-tiba mendengar panggilan. Mendengar ini, Ye Chen mengangkat alisnya dan menatap Dan Hai, karena Tian Lei yang memanggilnya meskipun dia tidak bisa berbicara seperti Chaos Fire, dia bisa mengirimkan suara. Mengintegrasikan dewa penghancur, sumber guntur langit lebih halus, dan kekuatan guntur lebih mendominasi di lautan pil keinginan, ia cukup aktif, melompat-lompat. Setelah itu, dipukuli, pertama dengan palu peledak dari Chaos Fire, dan kemudian dipukuli habis-habisan oleh Chaos Cauldron. Dengan baik. Begitu kuali terbakar, mereka akan mengambil kesemak lunak dan menunggu guntur berubah menjadi kekacauan sebelum memukulinya, tetapi itu akan sulit, mereka harus dipukuli terlebih dahulu, itulah yang mereka berdua pikirkan. Bos, aku ingin menjadi kekacauan. Tian Lei seperti anak kecil, menginjak kakinya sedikit dengan gila, dipukuli selama 3 atau 2 hari, siapa yang pantas menerima ini, kuali besar itu, bola api itu, tidak tahu malu ya, mengolok-oloknya kapanpun Anda bisa. Ya, Ye Chen tersenyum datar, halilintar ini juga seorang guru pendendam. Jika ada kekacauan di tahunnya, dan kuali kekacauan juga merupakan api kekacauan, betapa meriahnya itu. Cepat, cepat, cepat. Suara itu tiba-tiba terdengar, dan di sisi lain Bima Sakti, ada garis-garis pelangi surgawi yang terbang melintasi langit, dan mereka adalah sosok orang, berkumpul di satu sisi dengan kecepatan yang agak cepat. Apa yang terjadi? Ye Chen meraih seorang pemuda. Tidak. Kota tanpa air mata. Pria muda itu tergagap, dia terbang tepat, dan dengan linglung, dia tiba di depan Ye Chen. Dia tidak bisa melihat wajah aslinya dengan jelas, tetapi dia begitu kuat sehingga dia tidak memiliki batas. Ye Chen melepaskan dan mengikuti arus orang. Di langit berbintang yang mati, sebuah kota peri yang luas menggantung, berkabut di antara awan dan kabut di sekitarnya, seperti seorang wanita dengan kerudung polos, menyembunyikan sedikit mimpi dan misteri. Itu adalah kota tanpa air mata, dan itu terwujud di dunia. Setiap kali saat ini, harus ada penonton, hingga Kaisar Zun, turun ke alam surga, berkumpul satu demi satu, bayang-bayang orang sangat besar, berdiri penuh bintang kecil ke segala arah, bahkan para biksu berpatroli di langit berbintang, datang untuk bergabung dalam kesenangan. Ye Chen datang diam-diam, berdiri di sudut kerumunan, dan menatap diam-diam. Sekarang penglihatannya lebih tinggi, dia masih tidak bisa melihat menembus kota tanpa air mata, dan tidak bisa menghilangkan awan gelap dan kabut. Itu adalah sampul jalan kaisar, yang cukup misterius. Aku benar-benar tidak tahu berapa banyak orang yang mati kali ini. Di sampingnya, seseorang menghela nafas dengan tangan di tangan mereka. Mereka masih kenalan Ye Chen, dan dalam arti tertentu, mereka termasuk dalam garis yang sama. Bukankah itu lelaki tua berjanggut Yan? Bersama dia, ada Qi Wang, tapi saya tidak tahu bagaimana kedua orang ini berkumpul, dan pada pandangan pertama, tidak ada rasa perselisihan, dan mereka cocok. Jangan hentikan aku harus menculikku jika aku mengatakan sesuatu hari ini. Dengan suara menggertak, dia berkata dengan lantang bahwa dia adalah putra matahari dan bulan, dan di sampingnya adalah Song Yu, Raja Wu dari dinasti Zhou Timur. Ketika yang satu tiba, yang lain juga harus ada di sana. Melihat Raja Wu dari dinasti Zhou Timur, dunia begitu mencolok, dia melihat ke kiri dan ke kanan, tetapi dia tidak melihat istrinya, yaitu Peri Wu Lei. Saat itu, Song Yu dengan berani menginjak jembatan Naihe untuk membawa Peri Wu Lei kembali, dan hampir mati di dalamnya. Aku hanya tidak tahu apakah peri tanpa air mata itu lagi sentimental, atau apakah dia masih begitu kejam. Dalam hal ini, Raja Wu dari dinasti Zhou Timur tidak berdaya, dia bahkan tidak melihat istrinya ketika dia tiba, dan meneteskan air mata untuknya, apalagi pergi tidur. Peri tanpa air mata, dan dewi tanpa air mata, surga adalah satu-satunya 3 presiden yang berhasil. Aku tidak tahu apakah Jenderal Dewa Kelima dan Kaisar ke-10 Chu Agung telah datang. Banyak orang bergumam. Jika kamu ingin aku mengatakan, bahwa mereka bertiga ke sini, dan marahlah pada tuan kota yang tidak menangis itu, surga penuh dengan talenta,
Tunggu saja. Menculik semua anggota keluarganya. Orang-orang tua berkumpul bersama, bersumpah, setiap waktu jika ada kota air mata di dunia ini, seseorang harus mati. Mereka jelas memiliki cinta, dan pasangan yang sempurna akan mati. Siapapun yang bisa menculik Tuan Kota Wulai untuk menjadi menantunya akan benar-benar malu. Orang yang berbicara adalah putra Kaisar King, yang muncul entah dari mana, berjalan dan berbicara sepanjang jalan. Mendengar kata-katanya, mata dunia menjadi tajam. Mereka tidak tahu apakah mereka dapat melihat prestasi seperti itu dalam hidup mereka, dan mereka tidak tahu apakah ada bakat seperti itu di surga. Dalam hal bakat, semakin banyak orang yang secara tidak sadar melompat keluar dari sebuah nama, Ye Chen. Memikirkan nama ini, orang-orang tua dan tidak bermoral mengelus janggut mereka, dengan ekspresi penuh makna di wajah mereka. Pekerjaan teknis seperti menculik penguasa kota tanpa air mata pastilah kaisar. Ye Chen tidak bisa menahan batuk ketika mendengarnya, dan dia tidak akan berani melakukannya kecuali dia tahu identitas Tuan Kota Wulai. Dia persis sama dengan Chu Xuan dan Chu Lingsheng, dan mereka terkait dengan darah, mungkin itu neneknya. Tebakan ini masih sangat bisa diandalkan. Jika ada hubungan seperti itu, maka Anda tidak bisa mengacaukannya. Bersenandung di bawah pandangan semua orang, gerbang kota tanpa air mata terbuka lebar, dan ada pelangi ilahi terbentang, yaitu jembatan Naihe. Ada tanaman merambat di atasnya, satu persatu, mekar dengan bangga, dan bunga berwarna-warni bermekaran. Meskipun mereka cantik, mereka jatuh di mata dunia di mata, itu sedikit menakutkan, tetapi itu adalah bunga pemakaman. Dibuka untuk mereka yang menginjak jembatan Naihe, itu adalah jalan menuju neraka, dan tidak mungkin turun jika naik. Ada banyak perubahan, dan hanya ada 3 orang yang telah menyeberangi jembatan Naihe hidup-hidup, Kaisar ke-10 Chu, Jenderal ke-5, dan Zhou Wuang Timur, Jika Tang Sanxiao juga dihitung, ada 4 orang-orang lainnya telah menjadi hantu selama bertahun-tahun. Ye Chen tidak melihat ke jembatan Naihe, tetapi menatap gerbang kota tanpa air mata. Melalui awan dan kabut berkabut, dia sepertinya bisa melihat gambar di dalamnya. Menari, aroma wanita lebih menyegarkan daripada aroma bunga. Melihatnya, Ye Chen menggosok dagunya, berpikir pada dirinya sendiri, bagaimana kalau masuk dan melihat-lihat, dengan kekuatan tempur setengah kekuatannya, seharusnya tidak ada masalah untuk memaksa masuk, terutama karena dia ingin berbicara dengan Siti Lord Wulei dan berbicara tentang berbagai hal rahasia surga. Menyeberangi jembatan Naihe, aku akan mengizinkanmu memasuki kota tanpa air mata. Suara wanita King Ling, seperti lagu peri yang halus, anggun dan anggun, bergema tanpa batas di telinga Ye Chen, dan dia adalah satu-satunya yang mendengarkan. Untuk itu diperoleh, itu diturunkan dari kota tanpa air mata, tepatnya, itu diturunkan dari pemilik kota tanpa air mata. Ye Chen kagum bahwa dari jarak seperti itu, Tuan Kota Wulei bisa membaca kata-katanya yang tulus. Anda harus tahu bahwa kata-katanya yang tulus ditutupi oleh teknik rahasia. Apakah gadis itu dalam keadaan psikis? Ini lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Para senior mengundang saya, tetapi para junior tidak sopan. Ye Chen tersenyum, melihat ke jembatan Naihe, dan tidak terburu-buru untuk naik, karena sudah ada seseorang di jembatan, seorang lelaki tua berambut putih, yang mendekati akhir hidupnya, berjalan menuju sisi yang berlawanan jembatan dengan langkah berat. Sayangnya, dia gagal menyeberang. Di tengah desahan dunia, ia terkubur dalam abu terbang berwarna darah, menyembunyikan seuntai air mata berlumpur, yang merupakan ketidakberdayaan, menyalahkan diri sendiri, nostalgia, dan perubahan, menyalahkannya karena terlalu tidak berguna untuk menyeberangi jembatan Naihe. Setelah itu, dia masih menjadi orang tua, seorang jenderal dunia bawah tua dari dunia bawah. Ye Chen pernah melihatnya sebelumnya, tetapi dia tidak pernah mengira ada kekasihnya di kota tanpa air mata. Langkah Jenderal Ming tua itu berat. Punggung tua bengkok, aus berkeping-keping selama bertahun-tahun, dan juga penuh dengan luka oleh jembatan Naihe. Dia juga gagal menentang langit, dan jatuh ke tahun. Mengapa? Ming Jue dan Bai Zi di sisi langit berbintang juga mengambil kendi dan menuangkan anggur keruh untuk mengantar Jenderal Ming tua. Ruo Mingdi masih terjaga. Ruo Mingdi juga melihat ke langit, dan matanya mungkin sedih. Ye Chen diam, hanya menonton dan menunggu dengan tenang. Dia tidak akan pergi ke jembatan Naihe sampai semua orang mencobanya. Dia telah menyeberanginya saat itu, tetapi dia bisa melakukannya hari ini. Saya ingin bertanya kepada Tuan Kota Wulai,
mengapa jenis ini kekejaman pada awalnya adalah pernikahan yang baik, tetapi karena aturan kota tanpa air mata, Anda meninggalkan kesedihan seumur hidup dengan sia-sia. Engah. Ketika dia melihatnya, seseorang berdarah lagi dan itu berubah menjadi bunga darah merah cerah. Itu adalah peri tua dari surga, dan Ye Chen juga mengenalinya. Dia memusuhi ketika dia membuat masalah di istana surgawi, dan dia kembali ke surga dan menjadi sebuah keluarga lagi. Mengapa? Tai Yi, Tai Bai, dan Si Ming juga ada di sana, dan mereka semua membawa kendi, Ru Mingjue dan Bai Zi, untuk menghormati peri tua, menuangkan anggur keruh, kembali ke kampung halaman mereka dari surga, tetapi gagal membawanya kekasih kembali. Meskipun mereka tahu bahwa jembatan Naihe itu menakutkan, masih ada orang yang tidak ragu-ragu, seperti ngengat, menerkam lautan api. Sejak mereka naik ke jembatan, mereka tidak berniat untuk turun. Mereka harus turun, menjemput kekasih mereka atau mati. Namun, tidak satu pun dari mereka menerobos, dan tidak satu pun dari mereka menembus batas-batas darah, dan semuanya dalam keadaan mati atau terluka, dan mereka mati jika naik. Engah, engah, engah. Bunga darah merah cerah bermekaran satu demi satu, mewarnai jembatan Naihe dan kata-kata di jembatan Naihe menjadi merah, masing-masing melukai hati orang. Orang-orang yang datang untuk ikut bersenang-senang tidak tahan melihat langsung ke arah mereka, mereka menjalani hidup, karena mereka mati dalam cengkeraman dunia prasejarah dan tidak dikubur di bawah pisau jagal iblis, tetapi mereka dilipat. Di jembatan, yang mengarah ke jalan Huang Kuan. Apakah ada reinkarnasi di ujungnya? Tidak ada air mata. Kamu terlalu kejam. Kebencian Chang Seng sulit disembunyikan, itu adalah jalan berdarah lainnya, jalan berdarah. Episode 2839 Mengapa ada seorang wanita? Langit berbintang yang luas, dalam dan tak terbatas. Kota peri berkabut-berkabut di antara awan dan kabut, dan jembatan Naihe melintasi Bima Sakti, seperti pelangi ilahi berwarna darah, menguraikan busur yang indah. Para biksu yang menonton berdiri penuh dengan langit berbintang, dengan sosok-sosok gelap, dan desahan mereka penuh dengan kesedihan. Gadis muda bernama Wulei itu, kamu sangat kejam. Melihat surat Tianzun kota Wulei untuk pertama kalinya, dia hanya bisa mendecakkan lidahnya. Dia telah mendengar terlalu banyak legenda tentang Wulei dan melihat banyak tragedi Wuking. Aku mengerti, apa arti dari apa yang disebut jembatan Naihe tidak mungkin melihat bahwa kekasih di dunia pada akhirnya akan menikah dan harus putus kekasih. Yue Xin tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya memegang tangannya erat-erat, dibandingkan dengan cinta yang hancur di jembatan, mereka seharusnya beruntung. Engah, engah, engah. Bunga darah di jembatan masih mekar satu demi satu, ada orang tua, anak muda, pembudidaya setan, dan pembudidaya setan, menginjak satu persatu, dan mati satu persatu. Jembatan Naihe yang berkabut menambah sentuhan darah lagi. Tidak ada air mata, tidak ada yang sepertimu. Di tengah desahan, ada kutukan keras, yaitu Raja Iblis Banteng, iblis besar dari surga, dan kampung halamannya juga surga, bahkan jika itu dia tidak bisa tidak tahan lagi. Tanpa air mata dan kejam, kamu pasti sakit. Aku tahu, putus sepasang adalah sepasang. Berapa banyak nyawa yang telah hilang? Kata-kata Raja Iblis Banteng segera membentuk reaksi berantai, dan mengutuk dari segala arah. Sering bergema, ada setan besar dari surga, Plutos dari dunia bawah, dan makhluk gaib yang hebat dari semua surga, semuanya berkumpul untuk melepaskan ibu yang memarahi itu. Generasi yang lebih tua memimpin, dan generasi yang lebih muda mengikutinya. Bakat dari tiga alam berkumpul bersama, mengutuk seperti gelombang pasang. Untuk ini, di kota peri bebas air mata, tidak ada reaksi sama sekali, apalagi kata-kata bebas air mata, dengan kata lain, dia sudah terbiasa, setiap kali kota bebas air mata datang ke dunia ini, kapanpun dia melakukannya. Jangan dimarahi, omelan itu membuatnya merasa berkulit tebal. Mari kita diskusikan, mari kita lawan kota tanpa air mata. Raja Naga mengelus dagunya, melihat ke kiri dan ke kanan. Dapat diandalkan. Orang-orang tua yang gelisah mengelus jenggot mereka dengan penuh arti, terutama karena mereka marah dan ingin berkelahi. Lagi pula, tidak ada yang berani bergerak, dan bahkan para tetua yang membawa senjata kekaisaran pun patuh. Saya masih ingat saat itu, ketika Di Huang dan Hongyan masih di sana, bukan karena mereka belum pernah memasuki kota tanpa air mata, dua orang suci yang agung. Mereka tidak berani membuat keributan, apalagi mereka, kota peri tanpa air mata itu bukanlah lelucon. Ledakan, ledakan,
Ledakan. Orang-orang di kampung halaman saya berbicara omong kosong, dan lebih banyak orang naik. Suara bang-bang begitu kuat sehingga setiap kali telapak kaki jatuh, jembatan Naihe meledak, dan setiap orang yang hidup di atasnya meneteskan air mata berlumpur, isak tangis mereka serak, dan terdengar desisan. Yaitu keengganan dan kesedihan sebelum kematian. Ekspresi acuh tak acuh Ye Chen juga menjadi sedih. Dia mungkin satu-satunya yang telah menyeberangi jembatan Naihe di dunia bawah dan jembatan Naihe tanpa air mata di tiga dunia surga, bumi dan manusia. Dia memiliki kondisi pikiran yang hanya dia yang bisa mengerti. Jembatan Naihe di dunia bawah berlumpur dan tidak rata, dengan jiwa-jiwa yang tidak adil menghalangi jalannya, tetapi pada akhirnya, itu adalah reinkarnasi dan kelahiran kembali. Jembatan Naihe tanpa air mata, penuh warna, anggun dan melamun, tetapi terciprat darah rakyat jelata, itu adalah penguburan kehidupan abadi di negeri dongeng, dan memainkan lagu ratapan untuk dunia manusia ini, dan melakukan serangkaian perpisahan. Mengapa? Bagaimana ada wanita? Teriakan tiba-tiba menghancurkan pikiran Ye Chen, dan ketika dia mengangkat matanya lagi, sosok cantik sudah menaiki jembatan Naihe, belum lagi dunia, bahkan dia tertegun. Itu memang seorang wanita, mengenakan pakaian peri merah cerah, anggun dan mewah, seperti selir kekaisaran dari sebuah dinasti, disertai dengan penglihatan, dan terkadang dia bisa mendengar ringkikan burung phoenix. Ratu Suzaku. Ye Chen bergumam pelan, seolah dia mengenali wanita itu. Dia milik klan Suzaku di wilayah selatan Xuan Huang. Berbicara tentang senioritas klan, Putri Suzaku harus memanggil bibinya. Kaisar Dacu saat ini juga agak berantakan. Pria di jembatan Naihe akan menjemput kekasihnya pulang, dan wanita di jembatan Naihe juga akan menjemput kekasihnya pulang. Ini sedikit tidak pantas. Dari zaman kuno hingga sekarang, dalam sejarah surga, semua yang mendaki jembatan Naihe adalah pembudidaya laki-laki tanpa kecuali, dan ini adalah pertama kalinya melihat perempuan. Dunia menghela nafas. Jelas, ada cinta sejati di antara wanita. Banyak lelaki tua berkata dengan sungguh-sungguh. Kedua gadis itu pergi tidur, apa yang bisa kamu lakukan? Jika kamu tidak tahu yang sebenarnya, jangan bicara omong kosong. Seorang lelaki tua berjanggut putih berkata dengan tenang, menarik semua mata. Orang yang dicintai Ratu Suzaku dimakamkan di jembatan Naihe. Pria tua berjanggut putih itu berkata dengan santai, mengungkap rahasia kuno dalam beberapa kata. Begitu ucapan ini keluar, semua orang di dunia mengerti. Dalam sekejap, lebih banyak desahan. Ini suka bermain trik lagi, dia mencintainya, tetapi dia mencintai wanita yang kejam dan tanpa air mata, karena alasan ini, dia tidak ragu untuk menyeberangi jembatan Naihe, tetapi sayangnya, dia gagal mencapai akhir. Sekarang, tujuan kedatangan Ratu Suzaku ke sini sudah jelas, untuk melanjutkan keinginan lama kekasihnya yang belum terpenuhi. Alih-alih dia, pilih wanita itu pulang. Berapa banyak jenis kegilaan di dunia? Raja Qi mendecakkan lidahnya, meskipun dia keledai, dia juga diliputi oleh cinta. Inilah cinta yang dalam. Begitu dalam sehingga dia akan membawanya pulang untuk kekasihnya terlepas dari nyawanya. Kenapa kamu begitu bodoh? Yan Laodao menghela nafas, orang yang dia cintai sudah mati, kenapa repot-repot bersikeras, dia sudah tidak ada lagi, jadi bagaimana dengan membawa wanita itu kembali, hanya untuk membiarkannya pergi ke kuburannya untuk beribadah? Nyatanya, dia masih belum mengerti hati orang, dan cinta yang tersembunyi di lubuk jiwanya. Dia tidak mengerti, tapi Ye Chen mengerti. Jika saat itu, ketika dia membawa pulang Chu Xuan, dia telah dimakamkan di jembatan Naihe, maka Chu Ling, Xian dan yang lainnya akan melanjutkan keinginannya yang telah lama disayangi sampai mati. Bibi. Panggilan itu datang, itu adalah Putri Suzaku, yang datang dari Xuan Huang. Pipinya pucat, dia tahu betapa buruknya apa yang disebut jembatan Naihe, itu sama saja dengan jalan buntu. Kuer, jangan lakukan hal bodoh. Ayah Putri Suzaku juga datang, mendesis. Jangan lakukan hal bodoh. Bersama mereka, ada beberapa orang kuat dari klan Suzaku, yang bisa melihat kekuatan ekstrim Kaisar. Tak perlu dikatakan, mereka datang dengan tentara Kaisar, dan mereka tidak melakukannya. Aku tidak keberatan berperang melawan kota air mata. Namun, Ratu Suzaku tidak menanggapi sama sekali. Sosoknya yang cantik adalah perubahan dan kecantikan yang memilukan. Dia mengabaikan panggilan klannya, dan hanya mengambil langkah teratai yang berat, selangkah demi selangkah, dan jembatan Naihe meledak. Meskipun matanya yang indah seperti air acuh tak acuh, mereka tidak bisa menyembunyikannya tetap gigih,
dia harus melanjutkan keinginannya yang sudah lama disayangi dan membawa pulang wanita itu. Ini adalah keyakinan konyolnya. Di kota, Tuan Kota tanpa air mata menyaksikan dengan tenang. Dia pernah bertemu Ratu Suzaku sebelumnya, dan samar-samar dia ingat betapa menyayat hati dia menangis ketika pria itu dimakamkan di jembatan Naihe. Setelah bertahun-tahun, dia juga mengikuti jalan lamanya, hanya untuk cinta yang malang itu. Untuk sesaat, penguasa kota yang menyendiri tanpa air mata juga menjadi sedikit bingung. Dia tidak menangis dan tidak berperasaan, tetapi di dunia ini ada cinta sejati. Engah. Di bawah pengawasan semua orang, Ratu Suzaku di jembatan Naihe berhenti untuk pertama kalinya. Seteguk darah merah cerah mewarnai kelopak halus menjadi merah, dan tubuh peri berubah menjadi sewarna darah. Pulanglah. Tuan Suzaku memanggil, dan juga menaiki jembatan Naihe. Sangat disesalkan. Tekanan pada Naihe Kiau terlalu berat, dan sebelum dia sempat mengejar Ratu Suzaku, dia dihancurkan dan dikubur. Brengsek. Orang kuat Suzaku mendengus dingin, bahkan tanpa memikirkannya, dia mengaktifkan senjata kaisar di tempat, dan menyapu cahaya kaisar. Dia ingin meledakkan jembatan Naihe terkutuk itu, dan dia tidak bisa melihat klannya mati. Bersenandung. Cahaya kaisar cerah, dan langit berbintang yang menghancurkan bergemuruh, membawa kekuatan kehancuran. Ekspresi orang berubah, tapi tidak diketahui apakah itu karena Dimang atau karena ulah klan Suzaku. Selama bertahun-tahun, banyak orang telah menginjak jembatan Naihe, tetapi ini adalah pertama kalinya bagi mereka yang berani menyerang jembatan Naihe, dan pengorbanannya masih merupakan serangan kaisar. Ini adalah warisan dari jalan kaisar, yang menyebalkan. Namun, meskipun cara serangan kaisar kuat, tidak ada gelombang, dan cahaya kaisar jatuh di jembatan Naihe, seperti batu yang menggelam ke laut, bahkan tanpa getaran sedikit pun. Dunia dikejutkan lagi, betapa mengerikannya jembatan Naihe sialan itu, bahkan serangan senjata Kaisar Jidao tidak sakit sedikit pun, apakah lebih mengerikan dari persenjataan Kaisar Jidao? Ye Chen menyipitkan matanya sedikit, dan apa yang dilihatnya adalah yang paling nyata. Yang menakutkan bukanlah jembatan Naihe, tetapi pembatasan pada jembatan Naihe, yang sepenuhnya menghilangkan kekuatan tentara kaisar. Episode 2840 Kisah Tanpa Air Mata. Bersenandung. Langit berbintang bergetar lagi, dan orang-orang kuat dari klan Suzaku mengaktifkan senjata kekaisaran lagi, mata mereka merah darah, dan mereka menunjukkan sikap bahwa mereka tidak akan berhenti sampai mereka menghancurkan jembatan Naihe. Bersenandung. Kota tanpa air mata juga berdengung, dengan lingkaran cahaya yang indah, menyebar ke seluruh dunia, bahkan di tingkat kaisar, telah dihancurkan satu demi satu, dan basis kultivasinya lemah. Saya tidak tahu seberapa jauh itu terbang, terlalu banyak bintang yang meledak. Klan Suzaku kuat, dan kota tanpa air mata bahkan lebih kuat. Di kota ini terdapat ratusan aurora, yang semuanya membubung ke langit. Gudong. Orang-orang yang melihat ke atas secara kolektif menelan seteguk air liur, mata mereka tegak, dan ekspresi mereka tidak bisa dipercaya. Belum lagi mereka, Ye Chen kaget, jadi apa sih prajurit kaisar itu? Ratusan tentara kaisar ekstrim. Ini. Orang kuat dari suku Suzaku mundur selangkah, ekspresinya langsung memucat, itu adalah senjata kekaisaran. Ada ratusan senjata kekaisaran. Jika Ling Tian menekan mereka, apalagi mereka, seluruh klan Suzaku akan musnah. Ledakan. Gemuruh. Ledakan halus dan ilusi, kilat dan guntur, ratusan senjata kekaisaran berdengung, dan kekuatan kaisar yang ekstrim menggantung, menguraikan kehancuran, belum lagi alam semesta, bahkan hukumnya dibekukan. Ini sangat kuat. Para tetua ngeri, dan hati mereka bergetar. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seorang kultivator wanita di jembatan Naihe, pertama kali mereka melihat jalan warisan kaisar menyerang jembatan Naihe, dan itu juga pertama kalinya mereka melihat kota tanpa air mata, mengungkapkan latar belakang mereka yang menakutkan. Kota tanpa air mata jauh lebih dari kuat, begitu kuat sehingga membuat orang putus asa. Jika Anda menambahkan semua senjata kekaisaran di Xuan Huang, mungkin jumlahnya tidak sebanyak kota tanpa air mata. Tidak heran itu sangat berubah-ubah. Jangan lakukan itu lagi. Di kota tanpa air mata, suara wanita berkabut keluar. Itu adalah penguasa kota tanpa air mata, kata-katanya acuh tak acuh dan diam, dan keagungannya adalah yang tertinggi, seperti raja yang mengucapkan hukuman, sehingga setiap orang yang hadir tidak dapat mengungkapkan ketidaktaatan. Dengan kekuatan seperti itu, di mana iblis akan menyerang? Putri Suzaku mendengus dingin,
memelototi kota tanpa air mata. Inilah yang ingin ditanyakan dunia, betapa sengitnya pertempuran di surga dalam beberapa kali invasi iblis, tetapi di kota Anda tanpa air mata, ada begitu banyak tentara kaisar dengan latar belakang yang begitu menakutkan, dan Anda tidak pernah melihat satu pertempuran. Apakah kota peri berkabut hanya megah bagi orang biasa? Putri Suzaku bertanya lagi, desisannya penuh dengan kesedihan dan kemarahan, matanya yang indah penuh dengan air mata, dia marah pada tanpa air mata, dan dia juga tidak mau untuk surga, berapa banyak bubuk mesiu dan api perang, berapa banyak jiwa pahlawan yang terkubur. Untuk waktu yang lama, tidak ada tanggapan dari kota bebas air mata. Namun, senjata kekaisaran kota tanpa air mata masih menekan alam semesta, jika ditekan dari langit, sebagian besar orang yang hadir akan musnah, dan tentara kaisar akan menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, apalagi ratusan dari mereka. Orang tua itu menyarankan bahwa jika ada invasi setan surgawi, mari kita berhenti berkelahi. Saya ingin memarahi Hong Huang. Saya lupa jika Anda tidak menyebut Hong Huang, sepertinya tidak ada perbedaan antara kota tanpa air mata dan Hong Huang. Ini masuk akal, tapi terlalu mengagumkan untuk keluarga saya. Setan ada di sini, jadi sembunyikan lebih ketat daripada siapapun. Kata-kata Putri Suzaku bergema dengan orang-orang biasa, dan para tetua dan generasi muda dari tiga alam bergabung dalam pertempuran. Anda berbicara satu sama lain, seperti pembicaraan silang, dan ironi dari kota tanpa air mata dimaknai secara gamblang. Namun, City of No Tears tetap tidak merespon. Tidak ada jawaban bukan berarti kamu tidak bisa mendengar, dan pikiran penguasa kota tanpa air mata sekali lagi kesurupan, dia tidak bisa berkata apa-apa atas pertanyaan Suzaku dan sarkasme orang biasa. Tidak ada air mata dan tidak ada hati, itu adalah aturan yang kejam, bahkan jika dia ditegur selamanya, dia tetap harus mematuhinya, dan setiap orang yang menginjak jembatan Naihe harus mematuhinya. Dengan daging dan darah, yang ingin kejam tanpa air mata. Ye Chen hanya berdiri di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hari ini, dia benar-benar melihat latar belakang kota tanpa air mata, dan tidak heran bahkan Kaisar Huang dan Hong Yan pun tidak berani memprovokasi mereka dengan mudah, entah seberapa kuat kota tanpa air mata itu. Sejujurnya, dia juga ingin memarahi. Bayangkan saja, jika kota Wulei berpartisipasi dalam pertempuran, betapa kuatnya surga. Jika Anda tidak ingin bertarung, Anda bisa meminjamkan kami tentara Kaisar Jidao. Jika ada ratusan tentara Kaisar ekstrim yang menjaga mereka, bagaimana rakyat jelata bisa begitu sengsara dalam pertempuran? Namun, dia tidak mengutuk sama sekali. Pada saat ini, dia masih sadar. Dia tidak ikut perang tanpa air mata. Dia punya alasan sendiri. Dia mungkin seperti area terlarang, menjaga beberapa keberadaan misterius. Bukannya dia tidak membantu, tapi dia tidak berani bertindak gegabah. Jalan yang kupilih, hidup dan mati bergantung pada takdir. Kata-kata Ratu Suzaku tiba-tiba bergema, dia berbicara kepada sukunya, dengan punggung menghadap langit berbintang dan suku Suzaku, sejak dia menginjak jembatan Naihe, dia menyerahkan segalanya, apakah hidup atau mati adalah takdir, ini adalah urusannya sendiri, dan dia tidak ingin klannya terlibat. Bibi. Hidup, mati, tidak ada keluhan, tidak ada penyesalan. Kata Ratu Suzaku dengan ringan. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia mengangkat kakinya lagi, dan dengan satu langkah, jembatan Naihe yang dia injak meledak. Itu bukan langkah kakinya yang berat, tetapi tekanannya berat, seperti membawa gunung besar, dan mengikutinya langkah kaki, ada lagi seteguk darah merah cerah. Putri Suzaku menangis, matanya kabur karena air mata. Mengapa? Orang-orang kuat dari keluarga Suzaku menghela nafas, mereka semua berbalik dengan tiba-tiba, tidak tahan untuk melihat lebih jauh, dan tidak menghentikan mereka lagi. Saat itu, jika mereka tidak menghentikannya, Ratu Suzaku akan bergegas ke jembatan Naihe dan mati bersamanya. Tanpa diduga, bertahun-tahun kemudian, dia masih begitu gigih, dia bisa menghentikannya untuk sementara, tetapi tidak bisa menghentikannya seumur hidup, dia telah menyerahkan segalanya demi cinta. Mengapa? Dunia juga menghela nafas, tidak tahu harus menyebutnya bodoh atau tergila-gila, dia sudah lama meninggal, mengapa kamu begitu terobsesi dan putus asa, apakah itu sepadan? Generasi yang lebih muda memahami keadaan pikiran senior. Gumam Ye Chen, bukan karena dia bodoh, tetapi karena situasinya terlalu aneh.
Namun, ada cinta di dunia, tetapi tidak ada air mata dan kekejaman. Jembatan Naihe melintasi Bima Sakti menghubungkan cinta dan kekejaman menjadi seutas benang, garis indah manusia. Engah. Ratu Suzaku memuntahkan darah lagi, pakaian peri merah cerahnya berlumuran darah lagi, kakinya gemetar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut, setiap langkah yang diambilnya adalah jejak kaki berdarah, sosok suram itu penuh dengan perubahan, juga ditutupi dengan lapisan debu bertahun-tahun. Dunia sunyi, tidak ada lagi kutukan, tidak ada lagi desahan, hanya menonton dengan tenang, tidak ada kecelakaan, wanita yang tergila-gila itu akan dimakamkan di jembatan Naihe. Kecuali, dia juga bisa membuka batas suksesi darah. Sayang sekali dia tidak seberuntung itu, benda langitnya berubah menjadi kabut darah, dia hanyalah roh primordial, dan dia tidak bisa memasuki kondisi keabadian. Di jembatan Naihe, dia berhenti sekali lagi, roh primordial ilusinya ditekan dan dibekukan, dan jika dia mengambil langkah lain, jiwanya akan terbang menjauh. Pada akhirnya, dia tidak melangkah keluar dengan kaki itu, atau dengan kata lain, dia tidak bisa mengangkat kakinya sama sekali, dan dihancurkan oleh paksaan yang mengerikan itu, tidak bisa bergerak. Ayo mundur. Tuan Kota Wulai berkata dengan santai, dengan kalimat yang kejam dan acuh tak acuh. Pensiun. Dunia juga berteriak, untuk kekasih yang sudah mati, untuk wanita tanpa air mata dan tak berperasaan, itu tidak sepadan. Ratu Suzaku tetap diam, berpegang pada semangat primordialnya, matanya yang redup dan indah masih melekat pada obsesi itu. Saat itu, kekasihnya berhenti di sini. Tempat dia berdiri sekarang juga merupakan tempat dia dulu berdiri. Dalam kabut, sepertinya dia masih bisa melihat punggungnya, sunyi sepi, kuno dan berubah-ubah. Dia juga sebodoh dia menolak untuk jatuh, dan menolak untuk melihat ke belakang, semua karena kata cinta itu. Mengapa? Ye Chen menghela nafas, dan akhirnya bergerak, selangkah demi selangkah, dia bergoyang lurus ke atas, dan mendarat di jembatan Naihe.